Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para hadirin semua yang sudah meluangkan waktunya untuk acara talk show hari ini. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Dalam segmen kali ini, bertemu lagi dengan saya, Safla Sakif, sebagai host You Talk Show. Globalisasi yang sedang kita hadapi ini banyak memberi dampak bagi kehidupan masyarakat, entah itu dampak positif maupun negatif, sesuai dengan tindakan apa yang kita pilih. Setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam menghadapi era globalisasi. Perbedaan pendapat inilah yang akan menjadi pembahasan pada segmen kali ini, yaitu bertemakan Gen X, Milenial, dan Gen Z dalam era globalisasi. Sesuai dengan tema hari ini, saya akan mengundang perwakilan dari 3 generasi tersebut. Yukers pasti tahu nih siapa mereka. Yuk langsung saja kita panggil. Yang pertama ada Ibu Raisa Fairuz dan Bapak Jarad Teguh sebagai perwakilan generasi X. Berikutnya ada Ibu Vera dan Bapak Muhammad Torik sebagai perwakilan generasi milenial. Dan yang terakhir, kalian pasti tahu nih siapa mereka, yaitu Kayla Destiana dan Muhammad Rizky. Halo, makasih sudah datang. Halo, makasih. Kita langsung mulai aja ya sesi talk show berikut ini. Menurut Bapak dan Ibu, globalisasi ini berdampak positif atau negatif sih? Mari kita tanya pada generasi X. Menurut pendapat saya tuh kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Saya tuh sering kali melihat remaja-remaja yang salah dalam pergaulan. Akibatnya karena mengikuti jejak kebarat-baratan gitu. Tapi tidak dipungkiri, globalisasi ngasih banyak dampak positif. Contohnya kayak teknologi yang memudahkan manusia. Di zaman saya dulu muda ya, boro-boro ada teknologi semaju ini. Komunikasi aja susah. Juga setuju dengan saja, tapi saya suka sih sebenarnya. Sekarang mau apa aja juga serba ada. Dulu ya enggak, kalau mau apa-apa itu harus usaha betul-betul dulu, baru dia dapat. Kalau dari saya pribadi sih dampak positifnya ya pekerjaan saya jadi kebantu banget sama teknologi ini. Relasi saya juga jadi lebih luas sama teman-teman saya di daerah yang lain. Saya setuju dengan itu. Saya sendiri juga belum merasakan dampak negatif dalam diri saya. Balik lagi sesuai dengan pendapat Pak Jara, semuanya tergantung pribadi masing-masing. Memang banyak remaja seumuran saya yang terkena dampak negatif dari globalisasi. Tapi sebagian dari kami tetap sangat merasa membantu karena di era sekarang ini semua bisa dilakukan dengan mudah. Pendapat saya sama seperti Rizky. Saya sendiri merasa globalisasi sangat membantu saya dalam bersosialisasi. Wah, setelah mendengar semua opini, saya merasa memang semua mempunyai opini yang beragam ya. Dapat saya simpulkan kalau dampak ini muncul sesuai dengan bagaimana pilihan kita dalam mengambil tindakan. Selanjutnya, saya mempunyai pertanyaan untuk kalian semua dengan generasi masing-masing nih. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Zara dan Ibu Raisa, kan Bapak dan Ibu ini sudah melalui banyak masa. Saya ingin tahu nih, apa sih perbedaan dari masa sebelum globalisasi yang dimana semuanya masih tradisional lalu berganti dengan era teknologi? Perbedaan yang sangat mencolok menurut saya itu sih anak-anak di waktu saya enggak. Jika dulu anak saya masih kecil, mereka kalau bermain bersama teman lainnya, tetapi sekarang cucu saya sudah lama sekali bermain bersama temannya. Mereka selalu sibuk dengan gadget di rumah. Kalau saya sih perbedaan yang saya rasakan adalah alat-alat yang canggih. Setiap saya ingin menggunakan alat-alat yang canggih, saya harus meminta anak saya untuk mengajarkan saya untuk menggunakannya. Karena alat-alat itu sangat berbeda dengan alat yang saya gunakan dahulu ketika saya masih muda. Perbedaan yang sangat dirasakan ini dua-duanya berasal dari alat elektronik ya Pak Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya untuk Bu Vera dan Pak Torik. Semakin berkembangnya teknologi, merasa terbantu pekerjaannya atau malah sulit untuk mendapat pekerjaan? Sekarang kan lagi ramai tuh pembicaraan tentang AI. Wah, kalau itu sih saya masih belum merasakan
dampaknya ya Mbak. Soalnya sampai saat ini saya masih terbantu sama teknologi ini. Saat ini AI belum banyak mempengaruhi di bidang saya, Mbak. Dan saya masih terbantu oleh canggihnya teknologi ini. Ya, tapi kita nggak tahu ya untuk beberapa tahun ke depannya akan seperti apa. Berarti Pak Torik dan Bu Vera belum merasakan dampak dari AI ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Hela dan Mas Rizky ini. Di era globalisasi ini, bagaimana sih cara kalian untuk tetap mempertahankan norma yang berlaku di lingkungan kita, tetapi tetap mengikuti perubahan dan tidak ketinggalan zaman? Saya pribadi terkadang masih susah untuk tidak terbawa arus, Mbak. Tapi saya selalu berusaha untuk memilih mana yang baik dan tidak baik untuk saya lakukan. Bener banget tuh, walau susah, tapi kalau kita selalu berpikir positif, apakah tindakan itu baik atau tidak, kita tidak akan pernah meninggalkan norma yang ada. Kalau emang itu yang gak baik, ya jangan maksa untuk ikut-ikutan. Tahu lebih baik dibilang orang daripada salah jalan. Keren sekali pendapat kalian. Semoga anak muda di luar sana banyak yang berpikiran seperti kalian ya. Dapat saya simpulkan, kita semua pastinya bisa menghadapi era globalisasi. Apakah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Akan berbalik lagi memberi dampak untuk kita sendiri. Memang sulit untuk membuat pilihan. Inilah keputusan yang membuat kita yakin itu adalah pilihan yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu dan Mas Mbak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Terima kasih juga. Terima kasih juga Yukers yang setia nonton kita. Semoga acara ini bermanfaat. Saya Sahla Sakif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.